Baik, kita mulai ya. Jadi, mudah-mudahan layar saya terlihat. Jadi, minggu lalu kita sudah belajar mengenai linear regression model ya, terutama dari perspektif probabilistik. Dari segi probabilistik model, dari probabilistik. Jadi namanya itu yang tepat adalah probabilistik linear regression model ya. Jadi intinya adalah di sini kita menggambarkan sebuah linear regression model dari sudut pandang probabilistik, terutama conditional probability. Jadi ingat kalau misalkan di probabilistic linear regression itu asumsinya adalah kita menganggap atau mengasumsikan bahwa residual error dari linear regression model itu memiliki Gaussian distribution. Ya, jadi bisa kita masukkan Gaussian distribution-nya ke dalam conditional probability. Dan ingat residual error itu adalah jarak ya antara titik sebenarnya dengan titik estimasi di line yang kita buat dari linear regression model. Nah, dan ini adalah gambarannya, ilustrasi, ya, di mana bintang adalah titik-titik data kita, sedangkan jadi kalau misalkan di probabilistic linear regression model, garisnya itu adalah mean dari Gaussian ya, dan di mana ini ada Gaussian distribution untuk setiap titik X, ya, di mana masing-masing di sini nanti ada standar deviasinya atau variansnya. Ya, lalu di sini ada penurunannya. Ya, jadi sama seperti 2 minggu lalu mengenai maximum likelihood estimation ya di MLI, kita punya likelihood, kita ubah menjadi log likelihood ya. Lalu di sini karena sudah log likelihood, kita summation dari log conditional probability-nya yang sudah kita modelkan di slide sebelumnya. Lalu conditional probability ini lalu mengikuti Gaussian distribution ya. Lalu karena kita tahu PDF dari Gaussian distribution-nya adalah bentuknya seperti ini, maka tinggal kita masukkan saja. Nah, lalu seperti biasa karena ini adalah maximum likelihood estimation ya, tinggal kita lakukan derivasi terhadap likelihood yang kita miliki, dan nanti setelah kita turunkan ya, kita lakukan derivasi, kita temukan RSS. Ya, di mana kalau kita meminimalkan nilai dari RSS ini ya sehingga mendekati 0, maka kita akan mendapatkan hyperplane dari linear regression model kita. Di mana RSS itu sendiri adalah hanya square ya. Di sini tulisannya RSS itu residual sum of square ya. Jadi bukan meminimalkan antara Y yang sebenarnya dengan garis dari linear regression model untuk setiap titik di X, kira-kira seperti itu. Ya. Dan ini kalau misalkan ilustrasi untuk bagaimana varians itu mempengaruhi atau sebaran data itu mempengaruhi dari varians Gaussian distribution di linear regression model. Ya. Oke, itu adalah probabilistic linear regression model. Nah, lalu selanjutnya kita akan membahas penambahan penambahan dari linear regression model, di mana namanya adalah ridge regression. Ya, jadi di sini dikatakan salah satu permasalahan terpenting dari maximum likelihood estimation adalah bisa terjadi overfitting. Ya, jadi kita sudah pernah membahas apa itu overfitting. Jadi salah satu alasan kenapa MLI bisa overfit adalah karena kita mencoba mencari parameter terbaik untuk setiap training data dan juga setiap titik X. Ya, maka biasanya parameter yang dihasilkan itu menjadi sangat kompleks. Ya, jadi contohnya di sini ya kita ada 21 data di sini ya. Lalu kita menggunakan linear regression model dengan bentuk polinomial 14 degree ya. Maka yang kita akan hasilkan adalah garisnya itu wiggly atau sangat meliuk-liuk ya. Jadi kita bisa lihat sangat mengikuti data yang kita lihat, tapi pada yang sama kelihatannya nggak mungkin karena di sini bisa kita lihat
datanya itu sebenarnya kan turun ke bawah, tapi dia line-nya itu malah ke atas dulu lalu ke bawah. Jadi kita bisa terlihat sangat overfitting ya. Nah, kalau misalkan kita lihat garis ini, lalu kita lihat weights-nya, karena kan line ini dibentuk dari apa? Weighted sums antara nilai X dan weights-nya ya. Nah, kalau misalkan ini kita jabarkan weights-nya, maka bisa kita lihat nilai dari weights-nya itu sangat besar. Maksudnya sangat besar untuk dinilai positif dan juga sangat kecil di nilai negatifnya ya. Jadi perbedaan itu sangat jauh antara masing-masing weights. Dan inilah yang menyebabkan terjadinya wiggling apa? Garis yang sangat meliuk-liuk. Nah, gimana caranya kita bisa mencegah hal ini terjadi? Caranya adalah kita menambahkan Gaussian prior distribution ke linear regression likelihood kita. Ya, jadi ingat waktu kita belajar MAP ya, belajar MAP kan kita menambahkan sebuah prior distribution ke maksimum likelihood kita. Jadi di linear regression itu juga bisa dilakukan demikian. Kita menambahkan Gaussian distribution sebagai prior distribution yang akan kita gunakan untuk mencegah terjadi overfitting. Ya, jadi sama untuk probabilistic ridge regression model dilakukan hal demikian, jadi menambahkan prior distribution. Nah, idenya sebenarnya adalah mencegah supaya parameter dari weights itu untuk selalu nilainya kecil atau mendekati 0. Ya, jadi sebenarnya juga ada relasinya dengan nilai ini. Ya, bisa kita lihat nilainya itu sangat besar, mau itu besar secara positif maupun besar secara negatif, atau sebenarnya lebih kecil gitu ya. Nah, oleh sebab itu ditambahkan asumsi demikian ya, bahwa kita maunya parameter weights-nya itu tidak boleh terlalu besar atau mendekati 0. Nah, dan karena weights-nya itu bernilai sangat kecil, maka nanti hasilnya adalah curve-nya itu tidak akan terlalu meliuk-liuk. Ya. Nah, lalu bagaimana caranya? Ya tadi adalah menambahkan prior distribution ke menambahkan prior distribution ke MLI kita, di mana prior distribution yang kita gunakan adalah zero mean Gaussian. Ya, jadi kalau misalkan di sini ingat, kalau misalkan di MAP kan kita belajarnya pakai theta ya sebagai parameter model kita. Nah, karena di sini model kita parameternya adalah weights-nya itu sendiri, maka di sini prior distribution-nya ditulis sebagai probability of W atau weights-nya. Ya, di mana di sini adalah ya join dari zero mean Gaussian ya. Jadi zero mean dan ini ada varians lagi kedua, dan ini ada varians dari weights-nya itu sendiri. Ya, jadi sini sudah ditulis W is the linear regression parameter. Lalu tau-nya ini ya, tau kuadrat ini, tau square ini is the variance of the linear regression parameter. Dan nanti setelah penghitungannya nanti kita akan mendapatkan satu per variance ini mengkontrol seberapa kuat prior distribution kita. Jadi kita bisa buat line-nya itu sangat meliuk-liuk, masih meliuk-liuk, atau sangat lurus kira-kira seperti itu. Ya, nah lalu penghitungan dari MAP estimation problemnya menjadi seperti ini ya. Jadi di ini masih MLI dari probabilistic linear regression ya, yang sudah kita bahas minggu lalu. Nah, lalu ditambahkan dengan prior distribution dari zero mean Gaussian untuk parameter W itu sendiri. Nah, lalu perbedaan antara variance ya, variance ini dengan variance yang di sini adalah kalau ini adalah variance dari sebaran data ya, variance dari data itu sendiri terhadap garis linear regression yang kita buat, sedangkan parameter di sini taunya ini adalah variance dari parameter W-nya sendiri ya, parameter dari model W di sini. Jadi merepresentasikan dua hal yang berbeda. Yang satu adalah merepresentasikan variance dari data, yang satu adalah merepresentasikan variance dari parameter model kita, yaitu W. Ya, jadi sama. Ini ada hubungannya dengan MAP yang sudah kita bahas di minggu lalu. Ya. Nah, ini nanti kalau misalkan kita coba turunkan ya, kita lakukan derivasi sehingga nilainya terhadap W ya, terhadap
modelnya itu sendiri, nanti kita akan dapatkan fungsi J. Ya, jadi maksudnya fungsi J ini adalah RSS yang kemarin, ya, di sini adalah RSS kemarin ditambah sebuah term, ya, yang mana kita sebut sebagai regularization atau penalti ya, penalti term. Ya, jadi di sini masih sama dengan apa yang kita miliki di probabilistic linear regression model kita yang sudah kita bahas minggu lalu, ditambah dengan regularization. Yang ini sebenarnya adalah datangnya dari sini, ya, dari PDF Gaussian distribution untuk parameter W. Ya. Nah, jadi nanti perbedaannya hanya di situ. Nah, seperti biasa, kalau misalkan di probabilistic linear regression kan juga ada closed form for solution-nya ya. Jadi kalau misalkan diingat di sini ya ada closed form solution atau normal equation-nya, di mana biasanya ini pakai secara statistik ya dihitung, kita bisa dapatkan nilai dari weights-nya. Nah, kalau misalkan di si ridge regression juga bisa kita hitung, ada closed form solution-nya, yang mana ini ya. Jadi ada dua cara mencari solusi dari ridge regression model. Bisa menggunakan J ini sebagai cost function atau menggunakan closed form solution. Lalu di sini juga ada catatan ya, note that the idea of ridge regression is to reduce overfitting by forcing the function to be simple. Maksudnya simple di sini adalah ya, di sini ditulis the simplest possible function is constant W equal to 0. Jadi kalau misalkan paling gampang itu, paling simple itu adalah WC di mana semuanya 0. Jadi kita mengencourage ya, di mana W theta itu selalu mendekati nilainya sama dengan 0. Nah, lalu juga di sini ada catatan ya, di mana lambda di sini ya, di sini ada lambda. Lambda ini adalah rasio antara varians dari data per varians dari model itu sendiri. Ya, jadi di sini adalah hyperparameter dari ridge regression. Kita bisa tentukan ya. Kalau misalkan di sini tulisnya kita bisa cari parameter delta ini dengan mencari menggunakan k-fold cross validation. Nanti kita akan bahas di pertemuan selanjutnya beberapa minggu lagi ya, untuk mencari nilai yang paling bagus untuk delta. Nah, lalu kalau di sini adalah contoh di mana perbedaan dari nilai lambda untuk ridge regression ya. Jadi di sini adalah lambdanya minus 0,20, bisa kita lihat sebenarnya hampir mirip dengan di sini ya. Sebenarnya sama ya, tapi maksudnya di sini hanya ingin mencontohkan di mana nilai lambdanya itu sangat kecil atau sangat kecil gitu ya. Ya. Lalu dibandingkan dengan lambdanya itu minus 8 yang cukup mendekati 0. Ya, lalu di sini kita bisa lihat di mana garisnya itu menjadi smooth ya, jadi lebih tidak overfitting dibandingkan dengan yang ada di sini. Nah, ini juga geometri dari ridge regression, juga pernah saya bahas sekilas ya di minggu lalu, bahwa kalau misalkan kita hitung letak dari MLE estimation dan prior estimation-nya itu, biasanya MAP estimation itu berada di antara MLE dan prior. Ya, jadi biasanya terletaknya ada di antara MLE dan prior. Kira-kira seperti itu. Ya, jadi secara singkat, summary-nya untuk solving ridge regression itu bisa ada dua cara, ya, dengan cara menggunakan cost function dari ridge regression, ya. Ini ya di sini adalah sebenarnya RSS yang kemarin kita miliki sebagai probabilistic linear regression, dan ini adalah prior-nya. Ditambah nanti ada hyperparameter delta. Sedangkan cost form-nya adalah seperti ini. Oke, ada pertanyaan dulu untuk ridge regression? Oke, saya anggap nggak ada ya. Lalu berikutnya kita akan membahas Bayesian regression. Jadi kalau misalkan dilihat, kalian bisa mengetahui bahwa hubungan materi sekarang ya, linear regression model dengan materi sebelumnya yaitu MLE,
itu sangat dekat. Maksudnya sebelumnya kita membahas MLE, lalu MAP, lalu Bayesian. Ya, di sini juga sebuah model linear regression juga bisa dimodelkan demikian gitu. Bisa kita modelkan menggunakan MLE, bisa kita gunakan MAP, yaitu MAP itu adalah ridge regression. Lalu yang ketiga adalah Bayesian regression. Ya, jadi di Bayesian regression seperti yang sudah kita bahas di pertemuan sebelumnya, di mana kita benar-benar menghitung atau mencari full posterior probability dari regression itu sendiri. Ya, jadi kalau di sini ditulis, although ridge regression is a useful way to compute a point estimate, sometimes we want to compute the full posterior distribution of W and variance. Jadi maksudnya adalah kita ingin tahu setiap titik dari kita ingin benar-benar mencari posterior distribution untuk masing-masing W dan variance ini. Nah, lalu asumsinya adalah likelihood model dari regression-nya itu sendiri adalah Gaussian dan juga demikian adalah variance-nya. Ya, jadi di sini hanya saya tulis aja ini hanya supaya kalian tahu aja ya sebenarnya. Jadi bisa kita buat secara seperti ini ya, likelihood-nya sama persis dengan apa yang kita miliki sebelumnya, yaitu likelihood dari regression-nya itu adalah mengikuti Gaussian distribution dengan variance ini, dan ini adalah min-nya. Lalu kita juga ada prior, ya, di mana mengikuti zero min Gaussian distribution. Ya, lalu kita bisa menghitung posterior distribution secara analitis ya menggunakan linear Gaussian model yang masing-masing jadi jointly Gaussian, karena masing-masing adalah Gaussian ya. Dan ini dibahas secara panjang di Murphy book ya, di bukunya Murphy chapter 7.6.1. Jadi kalau misalkan kalian ingin lihat silahkan baca ini ya, chapter ini. Nah, nanti setelah itu kita akan mendapatkan sebuah posterior ya, posterior distribution di mana juga adalah Gaussian distribution. Yang perlu dilihat ini adalah estimasi ya, jadi bukan sama dengan, tapi ini adalah estimasi ya, posteriornya adalah estimasi antara likelihood ya dikali dengan posterior. Dikali dengan prior ya, jadi ini likelihood, ini adalah prior. Lalu kenapa di sini ada tanda estimasi? Karena di sini kita tidak ada evidence-nya. Ingat kalau misalkan di Bayesian kan dia harusnya di sini ada pembagi di sini, ada denominator. Tapi di sini karena intractable ya, jadi biasanya di sini kita tulis sebagai estimate ya. Nah, lalu tapi karena di estimate, jadi dia dapat diestimasi menggunakan Gaussian distribution, di mana min-nya adalah Wn dan variance adalah Vn. Ya, dan lalu jadi ini min dari posterior dan ini adalah variance dari posterior. Nah, lalu dari min posterior ini adalah sudah ditulis seperti ini ya. Jadi ini bisa dilihat hampir mirip dengan min yang kita miliki ya. Hanya saja di sini ada variance untuk untuk posteriornya ya, di mana variance dari posteriornya sendiri bisa dihitung menggunakan min dari data ya per dari sini ya, min dari taunya dari parameter terus dikali identity matrix ditambah dari weights-nya itu sendiri. Ya, ini kan kalau misalkan ditulis ini kan tulisannya secara perkalian matriks ya, tapi kalau misalkan ditulis juga bisa kita buat sebagai kuadrat dari psi ini. Dan ini adalah inverse. Jadi ini kan perkalian matriks sebenarnya. Ya. Nah, lalu jadi maksudnya kalau misalkan kita ingin menghitung Bayesian linear regression, kita tinggal menghitung ini aja variance-nya ini, lalu kita menggunakan posterior min-nya adalah seperti ini. Nah, ini adalah ilustrasi dari predictive distribution Bayesian linear regression. Jadi sama seperti Bayesian model yang sudah kita bahas minggu lalu, salah satu keuntungan saat kita menggunakan Bayesian model adalah biasanya hasil dari model yang kita miliki itu lebih cenderung lebih tepat kalau misalkan datanya sedikit. Ya, jadi kan kalau yang minggu lalu ingat ya, kalau misalkan hubungan antar MLE dan MAP
kalau misalkan MAP itu mendekati nilainya MLI kalau datanya itu hampir tidak terhingga. Jadi limit infinite itu maka MAP akan mendekati MLI. Jadi MLI itu sebenarnya tepat kalau misalkan datanya sangat banyak. Ya, MAP itu sangat bagus kalau misalkan datanya tidak terlalu banyak. Ya, nah Bayesian lebih bagus lagi kalau datanya itu sangat terbatas. Ya, jadi di sini bisa dilihat seperti ini. Jadi karena kita masing-masing bisa menghitung dari ini ya, prediktif dari posterior distribution-nya, ya jadi kita bisa hitung di sini merah ini. Jadi kalau di sini ya, garis hijau di sini adalah garis data yang sebenarnya. Yang merah ini adalah prediktif posterior mean-nya. Sedangkan yang merah garis ruang merah ini ya, red shade areas ini adalah prediktif dari ini ya, variance posteriornya. Ya. Jadi garisnya ini bisa kita lihat kalau misalkan datanya satu kan sebenarnya kita hampir nggak mungkin bisa membentuk garis linear regression kan kalau datanya satu. Cuma kalau misalkan di Bayesian linear regression bisa kita lihat di mana X-nya itu kita ada datanya, maka variance-nya itu akan sangat kecil dibandingkan dengan area di mana kita nggak punya datanya. Ya, lalu kita misalkan kemudian ada data satu lagi masuk, ya bisa kita lihat di titik di mana ada datanya, variance-nya itu lebih kecil dibandingkan titik-titik di mana nggak ada datanya. Sedangkan titik-titik di mana di antara data tersebut ya cukup ya, jauh lebih kecil dibandingkan yang ada di sini, tapi masih tetap lebih besar dibandingkan dengan titik di mana ada datanya. Ya, lalu bisa kita lihat juga apresiasi pergerakan bentuk dari garis Bayesian linear regression model. Nah, lalu kalau misalkan kita ada lagi data, bisa kita lihat ya datanya di ujung-ujung, ya bisa kita lihat sama seperti yang tadi, variance-nya nanti akan lebih kecil dibandingkan dengan titik-titik di mana tidak ada datanya, ya, dan jadi memiliki variance yang cukup menarik gitu, ya bisa dilihat. Jadi mean-nya terupdate dan juga variance-nya terupdate. Jadi nanti dari sini kita bisa melihat seberapa confidence kita untuk menggunakan garis ini gitu di saat kita hanya memiliki 4 data. Dan kalau misalkan tiba-tiba kita ingin memprediksi nilai dari titik yang baru, misalkan letaknya di sini gitu, kita bisa lihat confidence kita akan sangat kecil karena apa, variance-nya sangat besar ya. Nah, lalu kalau misalkan kita memiliki banyak data, ya bisa kita lihat maka variance yang itu akan semakin mengecil, terutama di mana titik-titiknya itu ada data. Ya walaupun nanti di sini ada perbedaan sedikit ya min-nya, ya ini biasa. Ini jadinya bisa kita lihat kalau data yang cukup banyak, Bayesian linear regression model itu ya jadi hampir tidak perlu karena sangat mengikuti dari MLI atau MAP-nya itu sendiri. Kira-kira seperti itu. Ya. Tapi di sini kita bisa mengapresiasi di mana setiap data itu kemudian memberikan atau membuat sebuah model yang lebih deskriptif. Karena kita bisa melihat di mana titik-titik X itu tidak bisa terlalu kita percaya karena datanya itu cukup sedikit. Ya. Dan di sini karena kita memiliki, ingat di Bayesian linear regression model itu kan yang kita bentuk itu bukan hanya garis ya, bukan hanya garis tapi sebuah posterior distribution. Ya karena distribution berarti kita juga bisa mengenerate all possible hyperplanes based on the posterior distribution. Ya, jadi di sini kalau misalnya kita punya satu titik, ya, dan karena akan menghasilkan area seperti ini ya, maka di sini bisa kita lihat ini adalah min-nya dan ini adalah variance-nya. Berarti sebenarnya garis apapun yang berbentuk ada di dalam area merah ini bisa jadi possible, ya. Jadi bisa kita lihat garisnya itu menjadi seperti ini, bisa kemana-mana. Ya, lalu kalau misalkan titiknya ada 2, bisa kita lihat bentuknya akan berbeda lagi sesuai dengan posterior distribution dari Bayesian linear regression. Ya, jadi garisnya itu tapi biasanya tetap
mendekati ya, walaupun di sini juga bisa kita lihat ini ada di luar dari variansnya, tapi bisa kita lihat bagaimana di area sini ya, garisnya itu ada di mana-mana, sedangkan di sini garisnya itu lebih mendekati sesuai dari varians di sini. Nah, kalau misalkan di sini juga ya, kalau misalnya datanya ada 4, bisa kita lihat ya sama. Jadi garisnya di sini ya sangat mendekati dari varians di sini ya, tapi di area yang tidak kita pernah lihat datanya ya, kemudian garisnya itu kemungkinan ada banyak. Nah, kalau misalkan titik-titiknya kemudian akan sangat banyak, kalau kita kemudian data yang kita observasi bertambah dan kemudian sudah dimasukkan ke model, bisa kita lihat possible hyperplanes-nya akan sesuai dengan varians yang kita miliki di sini. Kira-kira seperti itu. Ya. Jadi min-nya ini N adalah min-nya, ada red shaded area-nya adalah variansnya, dan garis-garis yang di sini adalah all possible hyperplanes based on the posterior mean and posterior variance yang kita yang kita dapatkan dari Bayesian linear regression model. Oke, sampai di situ untuk linear regression model. Kalau misalkan apa ya? Jadi setahu saya bisa lihat ya, ini di scale kalau nggak salah di tutorial 1 ya, kalau nggak salah. Ini adalah ada contoh penggunaan dari Bayesian regression. Jadi kalau misalkan kalian mau coba lihat, dan ini juga kalau nggak salah ada kodenya ya. Coba kita lihat dulu. Ini udah ada kodenya. Jadi ya di sini ada gimana ground truth sampelnya, ini titik-titiknya, ini adalah garis yang di sini adalah posterior samples. Ya, jadi all possible lines based on posterior distribution kita dapatkan dari data-data ini. Ya, dan di sini adalah shaded area-nya. Ya, jadi seperti itu. Dan ini ada contoh codes-nya. Kalau misalkan kalian memang ingin coba. Kira-kira seperti itu. Oke, untuk summary, untuk topik linear regression sendiri ya, kita sudah belajar bagaimana mencari solusi dari linear regression model ya, di mana ada dua cara. Yang pertama itu ada bisa kita cari closed form solution-nya, terutama untuk apa tadi? Untuk yang probabilistic linear regression model dan probabilistic regression model. Lalu untuk cost function-nya sendiri ada juga untuk masing-masing model. Ya, jadi nanti di sini perbedaannya adalah cost function ini sering dipakai kalau misalkan datanya lebih banyak, cukup banyak ya, sangat banyak. Ini biasanya kita bisa cari solusinya dengan menggunakan SGD ya, gradient descent. Ya, ini nanti ada hubungannya dengan ketika kita mencari solusi di artificial neural networks juga. Ya, jadi closed form solution ini biasanya dipelajari pada saat kita belajar di StatProb ya, statistik dan probabilistik. Yang di cost function itu lebih biasa digunakan di machine learning. Nanti selanjutnya kita akan mencoba bagaimana solving regression menggunakan gradient descent atau cost function. Kira-kira seperti itu. Oke, ada pertanyaan untuk di topik ini? Silahkan. Boleh apapun, maksudnya mau linear regression model, ridge regression, atau Bayesian, silahkan. Oke, kalau gitu saya anggap nggak ada ya. Kalau gitu kita lanjutkan ke materi berikutnya, yaitu logistic regression model. Ya, terlihat ya slide-nya? Takutnya nggak terlihat. Oke, jadi topik sebelumnya itu kita membahas linear regression model. Jadi linear regression model itu dipakainya untuk melakukan regresi atau regression. Jadi di mana outputnya itu adalah continuous value, dari continuous real value. Nah, kalau di sini kita akan melihat bagaimana caranya mengubah regression model yang tadinya untuk regression menjadi untuk classification. Ya. Lalu nanti udah hubungannya dengan di sini logistik. Logistik ini nanti ada hubungannya karena logistic function akan digunakan untuk merubah regression model untuk regression menjadi untuk
classification. Ya. Jadi ini adalah outline-nya. Pertama kita melihat apa itu logistic function, logistic regression, lalu juga ada beberapa ya learning logistic regression, optimization, dan banyak lagi ya. Oke, ini adalah material saya gunakan ya. Lalu di sini di sini perbedaannya antara linear regression model dan logistic linear regression. Jadi perbedaannya adalah kalau di classification kita lebih tertarik membuat apa yang kita sebut decision boundary. Ya, jadi kalau di sini kita akan membahas linear classifier, ya. Tapi pada saat yang sama dari linear classifier ini adalah kita ingin membentuk decision boundary. Kalau misalkan di linear itu biasa bentuknya adalah garis, tapi bisa juga hyperplane, sama seperti linear regression ya. Itu bisa juga bentuknya adalah hyperplane di dimensi yang lebih besar. Nah, kalau misalkan di sini, ini formulasi sederhananya ya dari linear classifier. Kalau misalkan untuk dua kelas linear classifier, maka kita bisa membentuk function seperti ini, di mana bisa kita lihat sangat mirip dengan linear regression model ya. Perbedaannya adalah nanti hasil dari f-nya functionnya ini biasa kita sebut juga dengan y, yaitu adalah biasanya 1 dan 0 kalau untuk dua kelas. Ya, jadi y itu adalah labelnya. Nah, sama yang kita pelajari juga adalah weights-nya W, dan untuk melakukan klasifikasinya untuk input X ya, maka di sini adalah nilai dari Y itu akan sama dengan 1, ya kita prediksi sama dengan 1 kalau nilai dari fx W ini adalah bernilai lebih dari 0. Jadi kalau misalkan nilainya positif maka menjadi Y-nya sama dengan 1, kalau nilainya negatif akan menjadi nilainya Y-nya sama dengan 0, atau misalnya minus 1 juga bisa. Ya, jadi di sini secara geometris ya bisa kita lihat bahwa garis yang kita bentuk itu akan memisahkan atau boundary ya, jadi menjadi sebuah boundary line ya antara dua kelas yang di sini contohnya adalah lingkaran merah dan silong biru. Jadi kalau misalkan di sini W itu sendiri adalah normal vektor dari decision boundary-nya sendiri ya. Kalau misalkan itu secara geometris ya, tidak akan terlalu saya panjang bahas terlalu panjang, cuma kira-kira seperti itu. Nah, di sini ada formulasi dari two class discrimination-nya sendiri. Jadi kita misalkan kita memiliki dua kelas ya, yaitu nilainya 0 dan 1. Lalu sama seperti linear regression model, X-nya itu memiliki beberapa fitur ya, dari X1 sampai XD. D-nya ini adalah berapa dimensi, dasarnya dimensi yang kita miliki. Ya, dan W ini adalah weights untuk setiap X-nya, setiap fiturnya. Nah, di sini kita ingin membuat sebuah linear model pada saat sama juga probabilistik. Ya. Jadi kalau misalkan kita pikirkan, bisa saja kita membentuk model yang mirip dengan linear regression model, di mana P sama dengan probability of Y equals to 1 given X sama dengan ini ya, min-nya. Ini bukan min sih, tapi maksudnya perkalian matriks antara W dengan X. Tapi permasalahannya adalah, sudah kita lihat, kalau kita lakukan seperti ini, maka line-nya itu akan, titik data-data kita akan terletak di antara garis yang kita buat gitu. Ya, karena di sini secara tidak langsung kita membentuk ini adalah min kita. Ya. Jadi di sini tidak mungkin kita lakukan. Jadi yang kita lakukan adalah penambahan sebuah fungsi f. Ya, jadi sebelum kita masukkan sebagai full dari Gaussian distribution, kita tadi masukkan dulu ke f. Ya. Jadi di sini f ini akan merubah nilai apapun keluaran dari perkalian matriks ini menjadi nilainya antara 0 dan 1. Atau kalau di sini tulisannya squash the real line into 0 to 1. Ya. Jadi di sini
adalah probability untuk Y sama dengan 1 given data. Untuk kelas 0-nya sendiri, yaitu bisa kita bentuk sebagai 1 minus F. Ya. Jadi di sini adalah karena hanya 2 kelas. Ya, jadi kalau misalkan ingat probability itu kan summation-nya sama dengan 1. Kalau misalkan hanya 2 kelas, ya berarti kan tinggal 1 minus probability dari Y sama dengan 1. Nah, F-nya sendiri itu yang kita sebut sebagai logistic function. Ya, logistic function itu kita tulis sebagai ini, ya, F Z ya, sama dengan ini, biasa kita juga sebagai apa namanya, row ini. Ya, lalu ini adalah sebenarnya sigmoid function. Jadi 1 ditambah eksponensial dari minus Z. Ya, jadi nilai Z-nya sendiri itu bisa dari titik minus tidak terhingga sampai tidak terhingga. Ya, dan kalau misalkan kita jabarkan, ini akan membentuk sigmoid shape. Ya, itulah sebabnya kenapa logistic function biasa kita sebut juga sebagai sigmoid function. Nah, di sini gambaran di sini adalah x-aksisnya itu adalah perkalian antara weights dan x-nya, sedangkan y-nya itu adalah nilai dari keluaran dari logistic function kita. Ya, jadi kalau misalkan nilainya 0, ya maka nilai dari probability-nya itu adalah 0,5. Ya, sedangkan kalau misalkan nilainya semakin besar akan mendekati 1, kalau nilainya negatif akan menjadi apa namanya, probability-nya 0, atau dalam artian kelasnya 0. Dan ini juga memenuhi kriteria kita yang tadi, ya, yang di sini, di mana kalau nilai fx-nya adalah apa namanya, lebih besar daripada 0, itu adalah menjadi Y sama dengan 1. Kira-kira seperti itu. Ya. Nah, lalu bagaimana kita menggabungkan dua hal model ini? Ya, jadi yang pertama kita punya linear weights ditambah logistic squashing function, itu adalah equal to logistic regression. Ya, dan kita bisa memodelkan hal ini sebagai seperti biasa, masih conditional probability, ya. Probability of Y class equals to 1 given X ini adalah fitur, adalah ya sama masih summation between weights dan X-nya itu dimasukkan ke logistic function, atau bisa kita tulis sebagai perkalian matriks seperti ini. Nah, kalau misalkan nilai dari logistic function-nya itu adalah 0,5, ya, maka Z itu sama dengan 0, ya, jadi bisa dikatakan decision boundary-nya itu didapatkan saat nilai dari WT perkalian matriks ini bernilai sama dengan 0. Ya, jadi sebenarnya mengikuti ini aja. Jadi di saat nilai perkalian matriksnya itu 0, berarti nilainya itu probability-nya 0,5. Jadi sebenarnya pas berada di decision boundary. Ya, kira-kira seperti itu. Nah, ini adalah weights dari logistic regression, ya. Sebenarnya sama dengan linear regression biasa. Untuk di slide ini biasanya kita sebut sebagai W tilde, ya, adalah W1 sampai D, di mana biasnya itu tidak kita tulis. Ya, karena apa? Karena kalau di logistic regression itu biasanya parameter W0 itu hanya menggerakkan posisi dari hyperplane, ya, jadi ke kanan atau ke kiri, ya, biasanya shifting aja. Yang perbedaannya itu adalah direction dari vektor W tilde ini yang kemudian akan menggerakkan sudut dari hyperplane-nya itu. Jadi yang benar-benar membedakan sudut dari hyperplane logistic linear regression itu adalah vektor tilde-nya ini di sini tanpa bias-nya. Ya. Oke. Jadi di sini ditulis, ya, the magnitude of the vector W tilde affects how certain the classification are. Jadi kalau misalkan nilai dari W tilde-nya itu kecil, jadi most of the probabilities within the region of the decision boundary will be near to 0.5, ya. Jadi bisa dibilang datanya itu bisa kita argumen sebagai tidak terlalu
diskriminatif ya, karena bisa saja kelas 0, kelas 1 dengan probabilitas yang sama. Kalau dari nilai besar, kalau W tilde yang dihasilkan adalah besar, ya maka si titik tersebut akan berada dekat dengan 1 ataupun 0. Ya, oke. Jadi sama seperti biasa, karena di sini kita bentuk model kita sebagai conditional probability ya. Di sini kita bisa mencari solusi dari logistic linear regression itu menggunakan MLE. Ya, jadi parameter yang kita miliki adalah W ya terhadap trading data. Lalu kita tulis model kita menggunakan likelihood, lalu kita hitung derivasinya menggunakan likelihood with regards to the parameters W. Ya, lalu kita adjust parameter kita untuk mencapai maksimum atau memaksimalkan log likelihood. Ya, jadi ini adalah penghitungan MLE untuk logistic regression ya. Seperti biasa kita asumsikan data kita independent and identically distributed atau AID. Lalu data yang kita miliki adalah bukan hanya ada X ya, tapi juga ada Y-nya. Tapi sama aja sih di linear regression juga seperti itu, tapi Y-nya itu adalah kelas ya. Lalu maka likelihood-nya akan kita bentuk seperti ini. Ya, jadi ini yang seperti yang sudah dibahas banyak sekali ya dari minggu lalu. Ini adalah likelihood of W given data ya adalah join conditional probability dari ya ini di sini. Probability of y equals to 1i. Jadi ini adalah kelas sebenarnya given xi. Xi ini adalah fitur dari data i, ya data 1, 2, 3 sampai n dengan parameternya. Lalu kemudian bisa kita jabarkan di sini adalah probability join. Ya, di sini adalah join conditional probability. Lalu kita pisahkan di sini. Ini adalah conditional probability untuk xi di mana y adalah sama dengan 1. Ya, ini adalah conditional probability untuk data-data di mana kelasnya adalah 1. Dan di sini adalah kelas-kelas di mana y-nya adalah sama dengan 0. Dan seperti yang saya sudah bilang ya, ini adalah 1 minus y equals to 1, karena kalau probabilitasnya antara dua kelas, itu tinggal kita kurangkan 1 aja. Nah, di sini adalah ada y pangkatnya ya, ada yi-nya, ada yi, di sini minus 1 minus yi, ini adalah berapa banyak sebenarnya. Ya, seberapa banyak kita memiliki data y sama dengan 1, ini adalah seberapa banyak kita memiliki datanya itu y sama dengan 0. Kira-kira seperti itu. Lalu seperti biasa, kita hitung likelihood-nya saja, sehingga join-nya kita bisa berubah menjadi summation, ya lebih mudah dihitung. Dan bentuknya akan jadi seperti ini, ya kira-kira seperti itu. Dan bisa kita lihat kalau di sini agak sedikit berubah ya, karena sebenarnya mengikuti yang ada di sini. Ini kan perubahannya seperti ini ya. Ya, jadi bisa kita ubah seperti ini. Ya. Lalu kalau misalkan kita lakukan derivasi with regards to W, ya maka kita akan mendapatkan cost function seperti ini. Ya, jadi ini adalah cost function untuk logistic linear regression. Ya, di sini juga ditulis given sufficient training examples, there is a unique optimum atau convex. Jadi maksudnya ini balik lagi ke inductive learning yang sudah dibahas di minggu pertama ya, dimana kalau kita punya training data yang cukup banyak, maka kita bisa mencari optimum solution untuk logistic linear regression itu akan menemukan yang solusi yang unik, kira-kira seperti itu. Oke, sampai sini dulu. Kita break dulu, seperti biasa. Tapi sebelum break, apakah ada pertanyaan? Jadi bisa dilihat ya, topik-topik di 3 minggu pertama ini hampir mirip. Ya, jadi kita belajar dulu dasar-dasar MLE, MAP, dan Bayesian. Ya, lalu di mana teori MLE, MAP, Bayesian ini kemudian bisa kita gunakan untuk linear regression. Ya, lalu di sini kita gunakan
untuk mencari solusi dari logistik linear regression untuk klasifikasi. Jadi dengan memodelkan sebuah linear regression itu menjadi sebuah probabilistic model, kita bisa mencari solusinya menggunakan MLE. Kira-kira seperti itu. Walaupun derivasinya juga kemudian banyak yang saya skip ya. Bisa dicari kalau misalkan kalian pengen tahu derivasi secara secara benar-benar khususnya, benar-benar detailnya bisa kalian cari. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, kita break dulu saja. Mungkin sampai jam 4 kali ya. Nggak apa-apa, agak panjang aja. Jadi kita break sampai jam 4, nanti jam 4 kita lanjutkan. Oke. Silahkan untuk break.
Baik, kita lanjutkan ya. Jadi di sini sebelumnya, di slide sebelumnya itu sudah kita bentuk ya, logistic linear regression berdasarkan conditional probability dan MLE. Nah, berikutnya adalah decision boundary dari logistic regression itu sendiri. Jadi contohnya ini adalah iris ya, iris flower dataset. Ini dataset yang paling umum dan paling sering digunakan untuk toy data. Nanti sebenarnya kita ingin melihat, atau di sini iris itu di dataset ini ada 3 kelas dari apa namanya, iris flower ya. Biasanya nanti kita juga bisa mengukur panjang dari peta dan sepalnya, kira-kira seperti itu ya. Nah, ini bisa kita lihat hubungannya visualisasi untuk logistic linear regression. Ya, jadi ingat di sini, kalau di sini cuma petal width doang ya. Jadi contohnya kita hanya menggunakan satu fitur saja, petal width. Nanti ini juga sebenarnya berarti bisa kita anggap sebagai perkalian matriks antara weights dengan datanya, fiturnya. Jadi kalau misalkan di sini, ingat ya, di sini ada logistic function, di mana X-nya itu adalah perkalian matriks antara weights dengan X fiturnya. Jadi untuk slide yang setelahnya di sini, ya X-nya itu bisa kita anggap perkalian matriks antara weights dan fiturnya. Tapi di sini kita anggap weights-nya itu 1, dan fitur yang kita gunakan itu hanya petal width-nya saja secara sentimeter. Lalu kita masukkan ke sigmoid function atau logistic function. Jadi nanti kita dapatkan seperti ini. Ya, jadi ada F-shape-nya itu seperti ini, dan di mana X-nya di mana ada pertemuan ya antara dua ini, antara kelas. Jadi yang hijau ini adalah kalau misalkan probability yang mendekati 1, dia lebih kemungkinan adalah kelas Iris virginica. Sedangkan kalau misalkan untuk yang biru ya, di sini kalau nilainya itu nilai dari petal width-nya itu mendekati 0, maka probability-nya lebih tinggi bahwa data-data ini adalah not Iris virginica. Jadi bisa dilihat seperti itu gitu ya. Nah, nanti di sini pertemuan antara dua X-shape ini adalah decision boundary-nya. Ya, ini adalah di sini ada titik di mana kita menganggap bahwa seluruh datanya itu adalah Iris virginica, dan di sini adalah dimulai di mana kita menganggap semua data yang kita lihat adalah non Iris virginica. Dan ada data di sini ya, ada 3 data, dan di sini ada 2 data yang misclassified, itu ya errornya, kira-kira seperti itu. Nah, ini untuk decision boundary dari antara perkalian ya. Sebenarnya ini kalau untuk satu data gitu ya, satu fitur. Nah, di sini adalah kalau kita menggunakan 2 fitur. Jadi petal length ya dengan petal width-nya. Jadi misalkan petal length sama petal width-nya. Jadi ada 2 dimensinya untuk fitur itu 2. Jadi maka kita bisa lihat decision boundary-nya seperti ini jadinya. Ya. Ini untuk adalah kelas Iris virginica, dan ini adalah kelas untuk non Iris virginica. Dan bisa kita lihat ini ada nilainya probability-nya ya. Di sini ada 0,9, dan di sini adalah nilai probability-nya adalah 0,150. Jadi semakin kecil probability-nya maka akan menjadi not Iris virginica, semakin tinggi nilai probability-nya data-data tersebut menjadi Iris virginica. Dan kita lihat ada beberapa data yang misclassified ya, yaitu adalah error. Jadi ini adalah visualisasi di saat kita sudah mendapatkan solusi dari logistic linear regression. Ya, kira-kira seperti itu. Jadi perbedaannya antara linear regression dan logistic linear regression itu, pembentukan lainnya itu yang satu untuk menggambarkan korelasi antara X dan Y, kalau yang ini untuk membedakan antar kelas Y-nya itu sendiri seperti apa, jadi decision boundary. Ya, lalu jadi di sini juga kemudian pasti ada pertanyaan, apakah kita bisa menggunakan linear regression untuk classification? Salah satu alasannya adalah pertama-tama logistic regression itu lebih
complicated secara algoritma ya dibandingkan dengan linear regression. Kalau linear regression itu kan hanya perkalian matriks antara W, weights, dan data. Ya, nanti kita akan melihat korelasi antara X dengan Y-nya. Kalau misalkan di sini ada non-linear function-nya, yaitu adalah logistic function-nya. Jadi secara komputasi itu lebih kompleks. Jadi kalau di sini argumennya kenapa kita tidak menggunakan linear regression dengan kita ubah. Jadi targetnya itu 0 atau 1. Jadi discrete ya. Jadi bukan continuous value. Nah, kalau misalkan di sini contohnya ya, divisualisasikan di buku Christopher Bishop di PRLML. Ya, di sini garis yang hijau ini adalah logistic regression, yang magenta atau purple atau ungu adalah least square regression. Nah, di sini contohnya adalah kita ada dua kelas ya. Yang X merah ini adalah kelas, nggak tahu saya, mungkin 0 entah 1, tapi ada satu kelas, dan yang biru ini ada kelas satu lagi gitu ya. Nah, kalau misalkan tiba-tiba kita tambahkan kelas ya, kelas banyak dan cukup jauh letaknya dari kelas yang sebelumnya kita miliki, maka kalau misalkan di logistic regression, maka hampir tidak berubah decision boundary-nya. Ya, karena yang ini kita anggap sebagai jadi easy instances ya, jadi easy examples ya, terletak di tempat yang benar istilahnya. Nah, kalau misalkan kita pakai least square regression, atau di sini least square regression itu sebenarnya linear regression ya, maka ya weights-nya seperti yang sudah dijelaskan di minggu lalu ya, kalau linear regression itu sangat sensitif terhadap outlier ya, maka nanti line-nya itu condong ke arah outlier, jadi terdorong ya ke arah outlier di sini ya. Jadi bisa kita lihat ketidakmungkinannya kita menggunakan linear regression biasa untuk classification ya. Jadi ini pentingnya penggunaan non-linear logistic function untuk classification. Nah, lalu di sini kalau logistic regression model itu kita memodelkan conditional probability antara Y given X secara langsung. Ini biasa kita sebut sebagai discriminative approach ya. Jadi kita melihat discriminative power antar kelas ya, antara Y0 sama dengan Y1. Nah, sedangkan sama seperti di linear regression, apakah kita juga bisa menggunakan Bayesian linear regression model untuk generative approach? Kenapa disebut generative approach? Tadi sudah kita lihat ya, kalau misalnya kita menggunakan Bayesian linear regression untuk regression, yang kita hitung sebenarnya adalah posterior distribution, dan kita bisa kemudian mengenerate seluruh kemungkinan line yang mungkin kita dapatkan dari data training kita. Ya, jadi itulah kenapa kita sebut generative approach. Nah, di sini dibahas ya generative advantages-nya. Di sini can be good with missing data. Remember how Bayesian linear regression handles area without examples ya. Jadi bisa kita lihat di sini, mungkin saya tunjukkan lagi ya. Ya, di sini ya bisa kita lihat di mana kalau misalkan datanya tidak ada, dia menggambarkan dengan cukup baik posterior distribution-nya. Ya, di sini ada. Jadi ini kenapa disebut juga generative approach, karena kita bisa mengenerate seluruh kemungkinan garis yang mungkin ada, yang mungkin yang mungkin benar-benar merepresentasikan data kita, ya, dan bisa kita lihat kalau areanya memang tidak ada titik, maka bisa tergambarkan dari varian dari posterior distribution-nya, ya. Itu satu. Advantage dari generative Bayesian linear regression model, ya. Lalu juga bagus untuk detecting outliers, atau juga kadang-kadang kita ingin mengenerate input yang baru. Maksudnya input yang baru kan karena kita punya posterior distribution, jadi secara umum kita bisa menggunakan posterior distribution tersebut untuk mengenerate data yang baru. Kalau untuk discriminative approach yang itu sendiri, advantage-nya adalah
modeling dari PX atau apa ya, Bayesian model itu sebenarnya juga tidak mudah gitu, cukup kompleks. Jadi kadang-kadang waste, maksudnya ya tidak diperlukan, karena pada dasarnya kadang-kadang kita juga hanya ingin melakukan prediksi untuk data yang belum pernah kita lihat. Jadi kita biasanya hanya ingin mendeteksi Y itu apa di saat kita memiliki X, memiliki fitur. Jadi sebenarnya kita kadang-kadang tidak perlu ingin mengenerate X itu seperti apa. Saya kira seperti itu. Oke, lalu berikutnya yang sudah kita lihat itu kan multi-class classification. Sorry, two-class classification ya. Jadi kelasnya itu 2, 0, dan 1. Dan bagaimana kalau misalkan kelasnya itu lebih dari 2 gitu. Nah, ini yang disebut dengan multi-class classification. Nah, di sini secara umum modelnya berarti ada apa ya? Different weights untuk setiap kelas. Jadi di sini adalah WK, K-nya itu untuk kelas ya. Kelas 1, kelas 2, kelas 3 untuk setiap kelas untuk mengklasifikasikan into K and not K. Ya, jadi kalau misalnya ada 3 kelas, WK ini akan membuat decision boundary antara kelas 1, misalkan K-nya sama dengan 1, kelas 1, dan kelas yang bukan 1. Kira-kira seperti itu. Ya. Jadi kalau misalnya kita punya tiga kelas ya berarti nanti W-nya itu ada 3 set, kira-kira seperti itu. Lalu untuk non-linear function-nya sendiri kita menggunakan softmax function ya. Jadi kalau sebelumnya kita menggunakan logistic function, di sini kita menggunakan softmax function, di mana ini adalah softmax function-nya itu sendiri. Ya ingat kalau misalkan di sigmoid function itu seperti ini ya. Jadi Z itu kan sebenarnya W theta, ya kan, di sini. Sorry, W theta lagi jadi. Jadi ada perkalian matriks antara W sama X, ya. Jadi Z-nya itu kan W sama X ini perkaliannya. Ya, jadi kalau kita masukkan, maka di sini ada 1/1 ditambah eksponen dari minus Z. Jadi minus Z minus perkalian matriks antara W sama X. Nah, kalau di sini, softmax function-nya adalah jadi di sini adalah apa ya? Jadi gini, sebenarnya kan pengeluaran dari sini harus probability ya. Jadi kan probability antara kelas 1, 2, dan 3. Misalkan kelasnya ada 3. Jadi di sini adalah ada kayak rasio gitu. Maksudnya rasio atau probabilitas. Cara penghitungan probabilitasnya adalah eksponen dari kelas 1 ya. K-nya ini, misalkan kita ingin K sama dengan 1, dibagi dengan seluruh kemungkinan nilai dari weights-nya dari 1 sampai semua kelas. Gitu. Jadi di sini adalah penjumlahan dari eksponen value dari misalkan ada 3 kelas ya, jadi W1, W2, W3. Jadi di sini nanti W1 dibandingkan penjumlahan W1 sampai W3, lalu di sini nanti ditambah, kalau untuk, bukan ditambah, kalau misalkan ini Y sama dengan 2, nanti ada W2 dibagi seluruh W1 sampai W3, kalau K yang sama dengan 3, nanti adalah W3 dibagi penjumlahan seluruh W1 sampai W3. Jadi nanti dia akan membentuk probability kalau dijumlahkan semua. Kira-kira seperti itu. Ya, bayangannya seperti itu. Di sini adalah natural generalization dari logistic regression ya untuk 2 kelas. Ya, jadi sebenarnya generalization. Jadi sebenarnya softmax juga bisa digunakan untuk 2 kelas sebenarnya. Tapi biasanya kalau untuk 2 kelas biasanya lebih mudah digunakan menggunakan sigmoid function. Ya. Kalau misalkan ada penjelasan lebih panjangnya, ingin mengetahui penjelasan lebih panjangnya, apa itu softmax, bisa langsung ke sini gitu ya. Nah, untuk pencariannya sendiri, kalau misalkan jadi sama ya. Kalau untuk softmax regression, kita sebut sebagai softmax regression aja ya untuk multi-class. Sama, kita bisa meminimalkan nilainya menggunakan cross entropy. Jadi sebenarnya kalau untuk 2 kelas juga seperti itu. Jadi sebenarnya ini juga kan entropi. Ya, nilai dari Y dikali log dari probability-nya. Jadi sama sebenarnya. Tapi kalau ini jadi lebih general. Ya.
Jadi kita menggunakan cross entropy between two probabilities distribution discrete P dan Q. P-nya itu adalah nilai dari kelasnya itu berapa, jadi bisa kelas 1, 2, dari 0, 1, 2, 3, sampai N, misalnya sampai C. Dan ini adalah nilai dari keluaran dari softmax-nya itu, Q-nya dari softmax-nya. Jadi ini adalah softmax-nya. Ya, jadi di sini adalah contoh ya. Jadi untuk softmax regression sendiri, cost function-nya adalah seperti ini. Jadi kalau misalkan M adalah jumlah data yang kita miliki ya, 1 sampai M, K itu adalah jumlah kelas yang kita miliki, 1 sampai K. Jadi kalau misalkan kelas kita ada 3, jadi nanti 1 sampai 3. Dan ini adalah cross entropy untuk seluruh data yang kita miliki dan untuk juga seluruh kelas yang kita miliki. Jadi untuk setiap data kita hitung cross entropy untuk setiap kelas yang kita miliki. Ya, baik untuk Y sama dengan K sama dengan 1, 2, 3. Kira-kira seperti itu. Dan ini adalah log dari keluaran dari softmax-nya. Dan ingat ya, misalkan ini kadang-kadang ada mahasiswa juga bingung gitu. Perkalian ini penggunaannya gimana sih? Gitu ya. Jadi misalkan YK itu, oke, misalkan ya, di sini data Y1, jadi data pertama itu adalah K sama dengan 1. Ya, berarti kan nanti di sini Y-nya itu sama dengan 1 ya. Sorry, jadi kan di sini adalah Y1 K sama dengan 1. Ya, sedangkan untuk Y2 K-nya itu 2 sama dengan 2 itu kan 0. Ya, karena bukan. Ya, karena dia nilai kelasnya 1. Dan juga Y3 sama dengan K sama dengan 0. Jadi nilainya 0 gitu kan ya. Jadi nanti kalau di sini kita jabarkan ya. Jadi di sini penjumlahan antara Y1 K log-nya berapa gitu ya. Ini LP saya tulis saja theta 1 ya ditambah Y2 K ini adalah log dari P hat dari 2, lalu ditambah Y3K ini log dari P hat dari 3. Ingat ya, P ini adalah keluaran dari softmax output. Ya. Nah, dari sini kita kan punya Y1 sampai Y3 itu kan 1, 0, 0. Jadi nanti di sini adalah 1 ditambah 0, ini 0, dan ini nanti perkalian antara probability keluaran dari outputnya dikali log-nya. Ya, jadi di sini L P hat sama dengan 1. Ini dikali L P2, dan ini adalah dikali L log, ini log ya, log dari 3. Jadi yang nanti kita hitung sebenarnya ya kelasnya itu sendiri. Gitu. Jadi kalau di sini nanti apa namanya? Ini kan sebenarnya juga kalau misalkan kalian ingat di self information theory ya. Ya, semakin probability-nya semakin kecil, nanti informasi semakin besar, bla bla bla. Jadi nanti yang kita hitung sebenarnya nanti probability dari softmax-nya ini, log-nya dikali dengan nilai dari Y yang sebenarnya. Kira-kira seperti itulah. Ini supaya penggambaran aja. Ya, jadi nanti ini ya seperti yang sudah saya tadi bilang berkali-kali, P-nya itu adalah output dari softmax function. Nah, cost entropy gradient vector dari untuk kelas K, nah nanti jadi harus ada pencarian nilainya itu sendiri untuk masing-masing kelas, ya, derivation-nya. Jadi J-nya ini adalah cost function kita, dan ini adalah jadi ini kan derivation ya, derivation untuk kelas K. Nah, ini jadi nanti hasilnya adalah seperti ini. Ya, jadi nanti kita tinggal hitung sebenarnya ini adalah mean summation dari nilai dari Y yang sebenarnya, yang ini adalah
dari yang keluaran dari probability-nya, keluar dari softmax, dikali ada nilai apa namanya fiturnya, kira-kira seperti itu. Nanti ini bisa dihitung menggunakan stochastic gradient descent ya, gradient descent. Dan ini adalah contoh decision boundary dari softmax regression. Ya di sini decision dari boundary dari softmax regression untuk 3 kelas. Jadi kalau yang biru itu iris versicolor, yang hijau itu iris virginica, yang kuning adalah iris sentosa. Jadi di sini kita anggap ya di sini yang kita hitung yang birunya ya. Jadi bisa kita lihat di sini ada 0,9. Jadi ini probability bahwa di sini area bahwa data kita adalah iris versicolor, yang di sini adalah yang bukan yang di luar ini, yang di luar garis biru ini adalah bukan iris versicolor. Jadi yang seperti yang sudah kita bilang di sini ya, sudah kita bahas ya. Decision boundary-nya itu antara kelas K dan bukan kelas K. Jadi di sini adalah decision boundary untuk iris versicolor dan bukan iris versicolor. Kira-kira seperti itu. Jadi nanti di sini juga ada bisa juga kita bentuk decision boundaries untuk misalkan kelas iris virginica dan bukan kelas iris virginica, lalu kita yang nanti biasanya bentuknya itu akan seperti ini ya. Seperti ini. Sorry, maaf, gambar saya jelek. Ya, kira-kira seperti ini. Ya. Nah, kalau misalkan untuk decision boundary untuk kelas iris sentosa dan bukan iris setosa, maka bentuk garisnya akan menjadi seperti ini. Kira-kira seperti itu. Di mana di sini adalah mendekati 1 ya. Kalau untuk yang decision boundary untuk iris setosa, kalau misalnya untuk yang di sini iris virginica, maka nilainya adalah mendekati 1. Oke, kira-kira begitu untuk logistic regression. Apakah ada pertanyaan? Oke, kalau tidak ada pertanyaan, mungkin kita tutup saja sesinya. Jadi kita sudahi saja. Karena sebenarnya kita cukup cepat ya. Jadi kan sekarang hari ini tanggal 12. Sebenarnya harusnya kita masuk ke linear regression, baru masuk ke linear regression. Tapi kita sudah selesai di logistic regression. Jadi nanti hari Rabu, kita akan langsung lanjutkan saja ke gradient descent dan generation and regularization ya. Nanti kita bahas, baru nanti berikutnya silakan melakukan tutorial dan quiz. Jadi jangan lupa untuk minggu depan. Kira-kira seperti itu. Lalu kemudian saya ingatkan lagi ya, untuk assignment itu grupnya mengikuti apa yang sudah tertera di sini ya. Silahkan daftarkan kelompok kalian di sini ya. Jadi sama. Jadi seingat saya karena ada 15 mahasiswa ya, jadi salah satu kelompok silahkan bertiga. Kira-kira seperti itu. Dan ini juga sudah saya upload untuk assignment-nya. Jadi seharusnya minggu depan ya, cuma saya mikir ya udahlah nggak apa-apa minggu ini, jadi bisa kalian mulai baca. Ya, jadi ini topiknya itu mulai dari linear regression, classification, jadi logistic regression juga, lalu masuk juga artificial neural network sama representation learning. Jadi sebenarnya cukup cover seluruh topik setelah ini ya, mulai dari linear regression sampai seterusnya. Tapi pada yang sama menurut saya cukup terbantu dari tutorial. Ya, jadi ini tutorial itu juga sudah ada contohnya, code-nya ya. Jadi silakan, nggak apa-apa kalau misalnya kalian mau mencontoh di sini, ini untuk logistic regression, ya. Di sini juga ada untuk linear regression, terutama penjelasan untuk MLI-nya ya. Di sini juga udah ada contoh decision boundary, kalau nggak salah ya, ini ada contoh decision boundary, jadi silakan diikuti saja. Kira-kira seperti itu, ini untuk softmax regression. Iya, kira-kira seperti itu, ini juga ada contohnya ya. Lalu untuk topik yang lainnya seperti untuk
artificial neural network juga ada di sini, ya. Bisa dilihat langsung. Di sini udah mulai dari, ini ada cross validation juga ada. Cuma nanti kita bahas. Ini artificial neural network seperti biasa. Ya, ini CNN. Lalu di sini juga ada banyak ya, jadi ya. Jadi cukup mengcover keseluruhan. Jadi sudah ada contohnya sebenarnya untuk pengerjaan dari assignment. Ini untuk CNN. Lalu untuk tutorial 3 yang paling penting sih sebenarnya nanti di representation learning ya. Jadi tugas kelompok itu nanti di representation learning cukup. Ya di sini nanti ada autoencoder. Nanti ini adalah satu contoh TSNI. Nanti kalau di tugas penggunaannya UMap ya. Jadi sebisa mungkin nanti dicoba sendiri, dijalankan, lalu penjelasan kan udah ada di tutorial. Mudah-mudahan jadi lebih gampang mengerjakan tugas. Ya, kira-kira seperti itu. Lalu juga jangan lupa minggu depan ada quiz. Lalu jangan lupa juga hari ini deadline dari coursework. Oke, kalau gitu, kalau tidak ada pertanyaan lagi, atau ada pertanyaan? Oke, kalau tidak ada, seperti biasa, silahkan chat di chatting ya, untuk absensi. Lalu setelah itu silahkan meninggalkan sesi. Seperti biasa, terima kasih sudah hadir di sesi online hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.